Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani dengan NIM 2010951034 dari kelas Statistik kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas take home test, di mana tugas ini memenuhi sebagian dari tugas UTS Statistika. Nah, pada tugas ini kami diminta untuk menentukan data-data dan menentukan topik dari data-data yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya akan mengambil topiknya yaitu mahasiswa Departemen Teknik Elektro angkatan 2014 yang bekerja di perusahaan swasta dengan gaji besar 5 juta. Nah, berikut ini data-datanya. Di sini kita mempunyai 7 kolom dan 9 baris. Data di sini dapat kita lihat jenis perusahaannya itu perusahaan swasta dengan pendapatan per bulannya itu lebih besar dari 5 juta. Selanjutnya untuk variabelnya, di sini kita akan menggunakan variabelnya yang pertama itu nama, yang kedua NIM, yang ketiga IPK, yang keempat tahun lulus, yang kelima pendapatan per bulan, yang keenam jenis perusahaannya, dan yang ketujuh itu hubungan bidang studi dengan pekerjaannya. Nah, berikutnya itu jenis data. Jenis data pada data yang sebelumnya yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini yaitu data yang tidak berupa angka. Nah, pada tabel sebelumnya, data yang tidak berupa angka yaitu bagian kolom nama, jenis perusahaan, hubungan bidang studi dengan pekerjaannya. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka. Nah, data kuantitatif ini ada dua, yaitu data diskrit dan kontinu. Data diskrit ini data yang memiliki angkanya itu angka bulat. Nah, seperti kita lihat pada tabel sebelumnya, data diskritnya itu NIM dan tahun lulus. Sedangkan untuk data kontinunya itu yaitu data yang memiliki koma, yaitu bagian dari IPK serta pendapatan per bulannya. Selanjutnya skala. Nah, di dalam tabel sebelumnya ada dua skala, yaitu skala nominal dan skala ordinal. Skala nominal ini skala dengan pengukurannya yang paling sederhana. Datanya itu ditetapkan atas dasar penggolongan, dan datanya itu bersifat hanya membedakan. Dari tabel sebelumnya, data nominal ini yaitu bagian dari NIM, jenis perusahaan, dan tahun lulusnya. Sedangkan skala ordinal ini yaitu disusun atas jenjang dalam atribut tertentu. Nah, skala ini didasarkan pada ranking. Skala pengukuran ordinal ini digunakan untuk menentukan ranking suatu kelompok tertentu. Dapat kita lihat pada tabel sebelumnya yang merupakan bagian dari skala ordinalnya itu IPK, pendapatan per bulannya, serta hubungan bidang studi dengan pekerjaannya. Nah, dari tabel tersebut kita dapat membuat bentuk diagram batangnya. Nah, salah satu bagian dari variabel tersebut yang bisa kita bentuk diagram batangnya yaitu bagian dari pendapatan per bulan. Dapat kita lihat bahwa di sini Alberkah memiliki nilai pendapatan per bulannya itu 10 juta. Dan begitu pun selanjutnya. Ini merupakan jumlah pendapatan per bulannya, dan ini merupakan nama-nama dari mahasiswa angkatan 2014. Selanjutnya, bagian dari variabel itu juga bisa loh kita bikin diagram lingkaran. Nah, diagram lingkarannya ini salah satu variabel yang bisa kita bentuk diagram lingkarannya itu bagian dari hubungan bidang studinya dengan pekerjaannya. Dapat kita lihat dari tabel sebelumnya, hubungan bidang studi yang sangat erat itu tuh ada 21%, sedangkan sedangkan yang erat itu 16%, yang tidak ada 5%, dan cukup erat itu ada 53%, dan kurang erat ada 5%. Selain itu, kita juga dapat membentuk diagram garisnya. Dari variabel pada data yang tadi, kita dapat membentuk diagram garis dari data IPK-nya. Nah, dapat kita lihat di sini data IPK-nya tuh rata-rata itu 3. Selanjutnya, kita akan mencari min atau rata-ratanya. Nah, pada variabel ini ada dua yang dapat kita tentukan rata-ratanya. Yang pertama itu IPK dan pendapatan per bulannya. Nah, untuk mencari rata-ratanya, karena ini merupakan data tunggal, maka kita akan jumlahkan seluruh data ini, seluruh data IPK ini, dan kita bagi dengan 19. Maka dapat rata-ratanya yaitu 3,3.
Selanjutnya untuk pendapatan per bulannya, kita jumlahkan dari 5.200.000 ini sampai dengan 7.500.000 kita peroleh dan kita bagi 19, maka hasilnya itu Rp7.247.368. Selanjutnya nilai tengah. Nah, nilai tengah atau median ini yaitu nilai tengah dari data-data yang ada. Untuk itu, data-data sebelumnya ini sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Karena datanya ini merupakan data ganjil, maka dengan mudah kita dapat menentukan nilai tengahnya. Nah, nilai tengah dari data tersebut yaitu 3,28 setelah datanya itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, untuk pendapatan per bulan, sama halnya dengan IPK, kita dapat mengurutkan datanya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, data ini kita peroleh mediannya yaitu 7 juta. Selanjutnya untuk bagian modus. Nah, modus ini merupakan data yang sering muncul. Dapat kita lihat pada IPK, data yang sering muncul yaitu 3,2. Dapat kita hitung di sini 3,2 eh, ada 2, maka selebihnya hanya 1. Jadi, untuk modusnya itu yaitu IPK dengan 3,2. Selanjutnya, untuk modus pendapatan per bulan, itu tuh ada 6 juta. Dapat kita lihat di sini, pendapatan per bulan 6 juta sebanyak 1, 2, 3, 4, ada 6. Jadi dapat kita peroleh bahwa modus dari data untuk pendapatan per bulan ini yaitu 6 juta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai data dan variabel serta perhitungannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.